Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Petugas kebersihan terpaksa tinggal di sekolah bersama istri dan 4 anaknya. Setelah memeriksa rekening bank, mereka menemukan 29 miliar. Seorang petugas kebersihan tunawisma miskin yang tinggal bersama istri dan anak-anaknya di sekolah tempat dia bekerja, terkejut ketika dia menemukan 29 miliar di rekeningnya. Dia memutuskan untuk menemukan pengirimnya dan mengembalikan uangnya, tetapi berubah pikiran setelah mengenali orang tersebut. Terkadang, hanya belas kasih dan sedikit usaha yang diperlukan untuk membuat seseorang tersenyum dan meringankan kesedihannya. Tapi apa yang dilihat oleh petugas kebersihan Emerald High, Patrick Brown, pada pemberitahuan saldo bank di teleponnya suatu hari, terbukti lebih dari sekedar belas kasihan seseorang untuknya. $2 juta? Saya belum pernah melihat begitu banyak uang bahkan dalam mimpi saya. Apa yang terjadi? Apakah ini lelucon? Mungkin seseorang mengirimnya ke akun saya secara tidak sengaja atau seseorang mencoba menjebak saya. Patrick bergumam kaget saat dia menerobos masuk ke kantor kepala sekolah. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa itu bukan kesalahan atau lelucon. Dia hanya beberapa saat lagi untuk menemukan kebenaran mengejutkan lainnya. Tuan Johnson, ini pasti kesalahan. Saya hanya punya $100 di akun saya, tapi sekarang menunjukkan $2 juta. Katanya kepada kepala sekolah menunjukkan tangkapan layar saldo bank sebelumnya dan saat ini dari teleponnya. Aku takut ini bukan uangku. Kepala sekolah sama terkejutnya dengan ini. Dia menepuk Patrick dan menyuruhnya untuk menyimpan uang itu dan menganggapnya sebagai berkah dari Yang Maha Kuasa untuk membantu keluarganya yang miskin. Ingat, kamu harus menjual rumahmu untuk menyelamatkan putra sulungmu, Rubin. Kamu menghabiskan semua tabunganmu untuk operasi jantungnya, kan? Kata kepala sekolah. Kamu tidak punya rumah, jadi aku memintamu membawa keluargamu ke tempat kosong penjaga kita. Ini uang yang mengubah hidup Patrick. Tolong jangan kehilangan atau menolaknya, terima saja. Tapi hati petugas kebersihan tidak mau. Itu benar, dia bekerja keras untuk mencari nafkah dan mengorbankan semua yang dia miliki untuk menyelamatkan nyawa putranya. Dia kehilangan atap dan tabungannya dan terpaksa tinggal di sekolah bersama keluarganya. Tetapi Patrick takut bahwa $2 juta yang tak terduga itu adalah lelucon. Pada titik tertentu dia mengira seseorang menjebaknya. Sejauh yang dia tahu dia tidak memiliki musuh. Kecemasannya membengkak saat dia memeriksa saldo banknya beberapa kali. Tapi dia mendapat notifikasi yang sama setiap kali menunjukkan $2 juta di akunnya. Beberapa pikiran menghantui kepalanya. Dia bingung memikirkan bagaimana mengembalikan uang itu kepada pengirim misterius itu. Tapi kita bisa menggunakan beberapa untuk membeli obat-obatan untuk putri kita, kata istri Patrick, Emma. Anak bungsu mereka, Sophie, masuk angin karena tinggal di kamar sebelah beranda yang berangin. Mungkin kita bisa menggunakan sebagian untuk obat-obatan dan beberapa bahan makanan dan mengembalikan sisa uangnya kepada siapapun yang mengirimkannya kepada kita. Tidak, itu salah. Saya tidak bisa mengambil uang yang bukan milik saya. Saya akan mencari pengirimnya, dan saya akan mengembalikannya, kata Patrick. Dia pergi mencari udara segar dan memikirkan kenalan kaya yang pernah ada di sekitarnya. Tuan George, tapi dia hanya berbicara denganku 2 kali. Dan mengapa dia mengirimiku $2 juta? Itu gila, pikir Patrick, mencoba menghubungkan titik-titik itu. Nyonya Parker, tapi dia pensiunan, dia tidak akan punya $2 juta untuk dicadangkan begitu saja. Sore yang berangin berubah menjadi malam yang dingin saat Patrick duduk sambil menggelengkan kepala, memikirkan setiap orang kaya yang dikenalnya. Akhirnya spekulasi membawanya ke pengguna kursi roda 15 tahun, Eric Thomas, seorang murid di sekolahnya. Eric? Ya, anak itu sering menghabiskan waktu istirahat makan siangnya denganku. Dia selalu penasaran mengapa aku tinggal di sekolah bersama keluargaku. Dia bahkan memberikan semua buku dan mainan lamanya kepada anak-anakku. Tapi $2 juta? Itu uang yang sangat banyak. Mengapa dia memberi saya $2 juta? Pikir Patrick.
Sementara itu, di rumah Eric, ayah dan ibunya berada di meja makan, bicara dengannya tentang perbuatan baiknya dan hatinya yang lebih besar. Apakah kamu yakin dia tidak akan mengetahui bahwa itu kita? Saya yakin dia akan mengetahui apa yang kita lakukan, kata ayah Eric, Carl. Ayah akan menyalahkanmu jika dia tahu. Dia bercanda dan bangkit untuk menerima telepon dari kepala sekolah. Ya, Pak Thomas, saya kira dia tahu. Saya pikir sudah waktunya untuk mengungkapkan kebenaran kepadanya sebelum dia pergi ke bank besok, kata kepala sekolah. Oh, benarkah? Kami akan sampai dalam 10 menit, tolong jangan biarkan dia meninggalkan sekolah, jawab Thomas sambil menatap putranya. Eric adalah murid baru di sekolah dan tidak punya teman selama 1 semester karena dia terlalu pendiam. Dia sering melihat teman-teman sekelasnya bermain dan berlarian sambil duduk di kursi rodanya. Ketika dia melihat Patrick bersama keluarganya, dia ingin tahu mengapa mereka tinggal di sana. Dia berjalan melintasi koridor, tidak menyadari lantai basah. Dia tidak melihat papan peringatan di samping, menyebabkan dia kehilangan kendali atas kursi rodanya. Dia akan menabrak dinding kaca di ujung yang lebih jauh jika Patrick tidak melompat masuk dan memegangi kursi rodanya, menghalangi jalannya. Kamu menyelamatkan hidupku, terima kasih banyak, Eric menangis. Sejak saat itu, dia berteman dengan petugas kebersihan dan selalu berada di sekitarnya. Dia telah mengetahui masa lalu Patrick yang tragis melalui kepala sekolah dan memutuskan untuk membantu. Akhirnya dia memberitahu orang tuanya yang selalu ingin bertemu dengan pria yang menyelamatkan nyawa putra mereka. Bersama dengan kepala sekolah, mereka menemukan cara untuk membalas budi baik petugas kebersihan dengan mengejutkannya dengan $2 juta. Dengan bantuan kepala sekolah Johnson, mereka menyetorkan jumlah itu ke rekening gaji Patrick. Pasti hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini, Eric, pikir Patrick. Ia kembali ke kenyataan. Dia selalu ingin tahu kondisi hidup saya yang satu-satunya menempel di sekitar saya. Saya yakin itu pasti dia. Saat dia akhirnya menghubungkan titik-titik dan menyadari dari mana asalnya, dia menyerbu ke kantor kepala sekolah hanya untuk terkejut saat masuk. Selamat malam, Tuan Brown. Carl dan istrinya ikut menyapa. Hey Patrick, selamat malam. Eric melambai sambil tersenyum. Petugas kebersihan tercengang melihat mereka di kantor kepala sekolah. Tuan Johnson telah memberitahu mereka tentang kecurigaan Patrick mengenai uang itu. Mereka akhirnya berencana untuk mengungkapkan kejutan itu kepadanya malam itu. Aku tahu itu kamu, apa yang terjadi? Aku baru tahu apa yang kau lakukan, Eric. Tapi kenapa aku tidak bisa mengambil uang ini? Kata Patrick. Saat itu, ayah Eric menimpali dan memeluk petugas kebersihan. Uang ini hanyalah tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa putra saya. Saya dapat dengan mudah menghasilkan 1 juta lagi dalam sebulan. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan putra saya yang berharga. Anda harus menerima hadiah ini demi keluarga Anda. Patrick meneteskan air mata setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menolak uang itu dan memeluk Eric. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan ini, teriaknya dalam pelukan anak laki-laki itu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan berharga orang tua saya yang Anda selamatkan. Saya adalah hidup mereka dan Anda menyelamatkan saya. Tetaplah menjadi ayah yang menyayangi anak-anak Anda. Mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan uang ini akan berguna untuk itu. Hari itu, petugas kebersihan pekerja keras yang malang itu menyaksikan seperti apa kasih sayang itu. Dia meneteskan air mata kegembiraan dan berjalan pergi ke kamarnya untuk membahas masa depan $2 juta miliknya. Sepanjang malam, dia dan istrinya tidak bisa berhenti bicara tentang rumah impian mereka yang telah mereka putuskan untuk dibeli tidak lama kemudian. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Uang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidup seseorang. Ketika Anda memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidup seseorang, lakukanlah. Patrick adalah seorang petugas kebersihan yang miskin, dan ketika dia membutuhkan uang untuk menyelamatkan nyawa putranya, dia menjual rumahnya dan menghabiskan semua tabungannya untuk menyelamatkannya. Dia selalu tidak mementingkan diri sendiri dan bahkan menyelamatkan nyawa Eric suatu hari nanti. Karena sikapnya yang tidak mementingkan diri sendiri, orang tua Eric menghadiahinya 29 miliar karena mereka percaya uang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawa berharga putra mereka. Ketika Tuhan menutup satu pintu, dia selalu membuka pintu lainnya. Setelah menjual rumahnya untuk menyelamatkan putranya, Patrick menjadi tunawisma dan tinggal bersama keluarganya di sekolah tempat dia bekerja. Ketidakegoisannya segera dihargai ketika dia diberi hadiah 29 miliar karena telah menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.